Bab 40. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sudah 2 jam sejak Game of Product Item dimulai. Itu sekitar waktu, ketika orang banyak kehilangan minat. Sementara Yufemina telah menyelesaikan bilah dan telah pindah ke gagangnya, aku bahkan belum menyelesaikan garis besar bilahnya. Aku terus melunakkan baja. Tang, tang. Berkat Han yang membantuku untuk mencapit logam dengan penjepitnya, aku bisa menjadi lebih intens dalam memalu dan menempa. Skill Blacksmith's Legendary Endurance telah diaktifkan. Komposure, stamina, dan defense akan meningkat ke ekstrim selama 1 jam. Jendela notifikasi muncul, ketika aku berkonsentrasi. Pada saat yang sama, aku bisa mengerahkan aura konsentrasi yang tajam, membuat pukulan paluku lebih kuat dan rumit. Kaang. Suara sorakan benar-benar berkurang. Aku lupa jika ini adalah Central Square Winston yang berisi ribuan orang. Bahkan, kehadiran Han yang membantu menjadi kabur. Itu tenang. Satu-satunya hal yang ada di dunia ini adalah besi. Taang, tang. Palu dan aku bukan entitas yang terpisah. Kami sepenuhnya menyatu. Tidak ada perlawanan dalam pergerakan palu. Itu mengikuti kemauanku, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhku. Taang. Logam itu membuat suara yang jernih, karena berbentuk seperti pisau. Kemudian, jendela pemberitahuan muncul. Blacksmith's Legendary Blade telah meningkatkan efektivitas item produksimu. Petik 2 tanda seru petik 2. Semangatku hilang, dan dunia yang tenang tiba-tiba berubah. Erina. Han, bertempur. Aku percaya pada Grid. Kerumunan bersorak, burung-burung berkicau di pagar, jarum kedua jam berdetak, dan palu Erina adalah semua jenis suara yang bisa didengar dari sisi lain panggung. Ah. Kesadaranku tidak puas, ketika aku kembali dari duniaku sendiri. Itu seperti kenyataan yang mengganggu. Aku ingin tetap di sana, sedikit lebih lama. Sangat buruk. Ini adalah pertama kalinya, sejak penciptaan Java Arrow. Sehingga, aku menjadi begitu tenggelam dalam proses produksi. Jika aku bisa tetap di dunia itu sedikit lagi, aku pikir, aku bisa menciptakan karya yang lebih baik. Saat aku merasa menyesal, suara gemetar Han terdengar. Aku tidak pernah mengira, besi bisa begitu indah. Sekarang, aku telah menyelesaikan bilahnya. Lalu, aku melihatnya. Itu sangat canggih, lebih indah dari karya seni manapun. Mata seorang blacksmith legendaris berteriak. Pekerjaan ini lebih luar biasa daripada Java Arrow Special. Hebat. Luar biasa. Untuk berpikir, aku dapat menikmati kemuliaan untuk membantu dengan pekerjaan ini. Aku pikir, aku dilahirkan untuk menjadi blacksmith, hanya untuk hari ini. Han berseru dengan bersemangat. Tapi, aku tetap tenang. Itu karena, aku tidak bisa merusak proses yang tersisa. Inventory. Aku mengeluarkan klakson Minotaur dari inventoriku. Itu sebabnya, aku menghabiskan sejumlah besar 10 gold, sebelum pertandingan. Aku akan membuat sarung dan gagang dengan tanduk ini. Sarung dapat digunakan sebagai alat pertahanan tergantung pada situasinya. Jadi, lebih baik memiliki bobot dan kekakuan yang lebih baik. Gagang harus relatif lunak untuk meminimalkan kelelahan pengguna. Tanduk Minotaur itu kuat dan tahan lama. Tapi, itu ternyata sangat lembut. Itu memiliki tekstur pengecoran kuningan. Dengan kata lain, itu cocok untuk digunakan untuk sarung dan gagang. Sek-sek. Pertama, selubung dirancang berdasarkan ukuran mata pisau. Sementara panjang, lebar, dan bentuk gagang didasarkan pada tangan pria dewasa. Itu benar-benar praktis. Tanduk Minotaur memiliki pola artistik di atasnya. Sehingga, mereka menunjukkan kelasnya, tanpa aku harus melakukan apapun. Setelah menyelesaikan desain, aku fokus pada produksi, ketika aku mendengar teriakan luar biasa dari tribun. Erina telah menyelesaikan dagger selangkah di depanku. Pembawa acara memeriksa daggernya dan terkesan. Ini adalah pekerjaan yang sangat hebat. Membuat ini dalam waktu kurang dari 3 jam, aku hanya bisa mengagumi karya luar biasa ini. Sekarang, jenis pekerjaan apa yang diciptakan, yang bisa menyebabkan kejutan seperti itu? Jangan melihat sendirian, tunjukkan pada kami. Kerumunan gempar, karena mereka ingin tahu tentang pekerjaan yang selesai. Setelah pembawa acara mengkonfirmasi, jika keingintahuan mereka mencapai puncaknya, dia memusatkan perhatian orang banyak pada papan display, yang dipasang di belakang panggung. Baik, saksikan berikut ini. Di papan display, dagger Erina muncul. Itu sangat tajam, namun memiliki keseimbangan yang bagus. Itu adalah dagger superior, yang akan bisa mengerahkan kekuatan serangan yang luar biasa. Pegangannya terbuat dari bahan kuningan, yang diukir dengan pola yang indah. Menjadikannya ornamen yang indah. Oh. Dagger itu menyerupai pemiliknya. Aku belum pernah melihat dagger yang begitu cantik. Aku ingin melihatnya. Itu masalah gampang. Performanya luar biasa, hanya dengan melihatnya. Aku sangat menginginkannya. Kerumunan sangat antusias. Sekarang, bukan hanya para pria yang menunjukkan pendapat yang baik terhadap Erina. Tapi, para player wanita juga. Informasi terperinci dari dagger itu muncul. Dagger Bewitchment. Peringkat, Epic. Daya tahan, 60/60. Attack power, 122-127.
Attack speed, plus 8%. Asteris ada kemungkinan tertentu untuk menyihir musuh. Asteris daya tahan akan cepat dikonsumsi saat memblokir serangan. Sebuah dagger yang diproduksi menggunakan keterampilan halus dan estetika superior dari blacksmith yang sangat baik. Keindahan mematikan, kadang-kadang bisa mencuri hati orang lain. Bilah yang tajam, memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Tapi kekurangannya adalah, dia tidak memiliki kekuatan. Pembatasan pengguna. Level 100 atau lebih tinggi. Agility lebih dari 200. Strength lebih dari 30. Intermediate Dagger Mastery. Konten iklan. Kerugiannya adalah daya tahannya. Tapi, ini adalah dagger yang benar-benar bagus. Kekuatan serangan tidak ada bandingannya, dengan dagger biasa. Itu juga memiliki opsi menyihir. Bewitchment adalah keterampilan kuat, yang mengubah target menjadi kondisi bleeding selama 3 detik. Itu tepat sebagai senjata pembunuh. Para layar diyakinkan. Hasilnya jelas. Erina pasti memenangkan game ini. Bahkan, warga Winston pun merasa putus asa. Wanita itu adalah blacksmith ahli. Grit adalah blacksmith yang diakui oleh Han. Tapi, apakah mungkin baginya, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik? Rabbit dan pejabat Mero Company lainnya tampak yakin, jika kemenangan ada dalam genggaman mereka. Tapi, aku tidak goyang. Han juga sama. Han tertawa. Gadis itu memiliki keterampilan luar biasa, untuk usianya yang masih muda. Mereka bersemangat sekarang, tapi, tidak akan seperti itu di masa depan. Benar kan? Sarung dan gagangnya selesai. Aku mengangguk, ketika mereka dikombinasikan dengan bilahnya. Tentu saja, aku mewakili orang-orang jelek di dunia. Aku tidak akan pernah berhenti. Han mengerutkan kening. Mewakili orang-orang jelek, apa artinya? Kamu bertarung atas nama bengkel. Petik 2. Petik 2. Permisi, aku lupa. Sekarang, akankah kita pergi dan menjaga bengkel? Petik 2. Dagger itu selesai. Aku sangat senang melihat informasi tentang dagger dan menunjukkan daggerku kepada pembawa acara sekaligus juri. Pembawa acara bahkan tidak melihat daggerku dengan benar, ketika dia berbicara kepada orang banyak. Tim ini menghabiskan lebih banyak waktu daripada Erina, meski memiliki 2 orang. Dia tidak bisa menyembunyikan fakta, jika hasil game ini terlalu jelas. Hahaha, ya, memalukan bagi 2 pria untuk melawan seorang wanita. Tapi, itu telah berakhir. Petik 2. Kerumunan setuju. Aku mengejek mereka semua. Lihatlah pekerjaanku dan berhati-hatilah, agar tidak terkena serangan jantung karena syok. Pada saat itu, tentara bersenjatakan pedang dan tombak, memanjat ke atas panggung. Kemudian, mereka menyita daggerku. Apa? Saat aku bingung, seorang kesatria bersenjata lengkap berteriak. Aku telah menerima informasi, jika kamu bekerja dengan seorang penjahat bernama Huroy, yang ditangkap 8 hari yang lalu. Karena, dia mencoba untuk menyakiti Winston. Kamu harus ditanyai tentang ini. Huroy. Apakah dia berbicara tentang Huroy yang menerima kues, untuk warga Winston? Dia ditangkap dan gagal dalam kues. Bajingan tidak berguna itu. Tidak, mengapa aku bergaul dengannya? Aku menolak. Apa yang kamu katakan? Aku tidak kenal orang itu. Biarkan aku pergi. Ksatria itu menghunus pedangnya, karena menentangku dan memperingatkanku. Aku sarankan, agar kamu tidak menolak. Ya. Jika aku melakukan sesuatu, bajingan ini benar-benar akan membunuhku. Sebuah pedang diarahkan ke leherku. Aku tidak bersenjata dan dipaksa untuk mengikuti, ketika tentara menyeretku turun ke panggung. Han memanggil. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menilai seseorang secara tidak adil? Para ksatria dan tentara mengabaikan Han. Han akhirnya berlari ke tempat pejabat Mero duduk. Lalu, dia berteriak kepada seseorang. Falmon, kamu benar-benar pengecut. Kamu tahu, jika kamu tidak akan memenangkan permainan. Jadi, kamu mencoba menyelesaikannya dengan cara ini. Kamu tidak takut dengan penduduk Winston kan? Namun, teriakan Han tidak berguna. Pria parubaya itu tidak merespons, seolah-olah dia hanya mendengar gonggongan anjing yang mengganggu. Jadi, aku dibawa oleh angkatan bersenjata ke kastil. Ini tidak mungkin. Rabbit telah menghabiskan 20 tahun sebagai pedagang. Sementara itu, dia telah menangani banyak produk unggulan. Itu sebabnya, dia heran, saat dia memeriksa dagger yang dibuat oleh Grit. Ini bukan barang biasa. Dagger Erina tidak bisa dibandingkan dengannya. Kita kalah. Aku tidak berpikir, dia akan memiliki keterampilan sebanyak itu. Falmon yang duduk di sampingnya, bergumam dengan suara marah. Kita kalah. Falmon juga langsung menyadarinya, ketika dia melihat dagger Grit. Matanya sama baiknya dengan mata Rabbit, ketika dia melihat benda-benda spektakuler. Rabbit membungkuk. Maafkan aku harus lebih waspada. Falmon memaafkannya karena gagal kali ini. Tidak ada pilihan. Itu bukan salahmu. Kamu menyewa blacksmith yang luar biasa. Tapi, lawannya terlalu kuat. Ini berbeda dari penampilannya. Falmon telah menyatakan kemenangan mereka, ketika pertama kali melihat Grit. Dia menduga, Grit hanyalah blacksmith rendahan. Tapi, hasilnya jelas dan sederhana. Kegagalan ini tidak bisa disalahkan pada Rabbit.
Grid hanyalah orang yang luar biasa. Dia menyamar sebagai orang sampah. Sehingga, dia bisa membuat lawannya meremehkannya. Dia benar-benar tidak bodoh. Kompetisi ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana aku bisa menerima hasil ini? Falmon menginginkan bengkel itu. Tidak dapat diterima bagi pedagang, untuk menyerah pada keuntungan dari bengkel. Karena permainan. Rabbit mencoba membujuknya. Tapi, kita sudah mengumumkan ini secara publik. Jika kita tidak menerima hasilnya, sentimen publik tidak akan dapat dikembalikan. Falmon mengangkat suaranya. Kamu berbicara omong kosong. Aku benar-benar tidak akan pernah menyerah untuk bengkel itu. Rabbit tidak bisa lagi menghentikan Falmon. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri, dalam situasi yang buruk ini? Pasti ada sesuatu. Kemudian Falmon tersenyum jahat. Di tempat pertama, banyak orang belum tahu hasilnya. Tidak seperti kita, mereka tidak memiliki mata yang cerdas untuk melihat, jika itu adalah barang yang hebat. Kecuali jika detailnya diperiksa, mustahil mengetahui. Jika dagger Grid jauh lebih unggul dari dagger Erina. Tuan Philipson. Philipson adalah ksatria Baron Lowe, penguasa Winston. Dan dia ada di sini, sebagai pengawal Falmon. Itu jelas menunjukkan, betapa hebatnya posisi Falmon saat ini di Winston. Falmon memberi perintah kepada Philipson. Tangkap dia segera, dengan tuduhan menjadi teman Huroi, yang baru-baru ini ditangkap. Kamu harus menyita dagger yang ia buat. Informasi dagger itu tidak boleh diungkapkan kepada publik. Aku mengerti. Kemudian, tentara Philipson masuk ke panggung. Mereka dengan cepat menyimpan dagger dan menangkap Grid.